Orang yang bermartabat tauhid tasawuf, tauhid sufian, mereka tidak ada hisab pada hari kiamat. Karena mereka merasa tidak berbuat. Tidak ada af'al, maka hanya dihisab. Itu kata Syekh Ibnu Ajibah dalam kitab Kashfun Niqab, nan kitab Kashfun Niqab. Mana Allah but Allah geduk dengan kasab dan ikhtiatannya. Maka le tak orang terhijab dengan kasab dan tanda ilmu bermanfaat. Jadi kadang-kadang kebanyakan tanya, kadang-kadang le menuntut ilmu, ya. Berarti kita hanya mencapai sekedar pemahaman dan wawasan tentang ilmu. Hanya ilmu yang model laginya tanya biu melindung oleh Allah. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada ilmu yang hana manfaat. Jadi ilmu ini doa pada kun tapi Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u. Aku berlindung ya Allah denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kebanyakan tanya ahli ilmu yang berilmu laginya gambaran ji. Maka perlu kepada doa dan kepada mujahadah. Salah satu tanda ilmu yang bermanfaat itu adanya rasa takut. Nah, yang bermanfaat ilmu. Sehingga salah satu faedah yutuntut ilmu, karena dengan ilmu itulah kita memperoleh rasa takut. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Biasanya yang takut pada Allah itu ahli ilmu. Ahli ilmu. Jadi kan tanda takutan. Jadi tabuno nomoleh nyanci walia. Pengaruh tabiat tubuh je. Karena hana rasa takutan. Makanya hana menganggap sesat. Juga kon kurang iman. Gebuo sagai, ya. Jadi hakiji hana bergairah. Tanda sudah takut itu adalah berpaling dari dunia. Menyokana alam hati tanyo rasa temakut, ya berarti datang zuhud ke dalam batin tanyo. Makna zuhudnya kon bek lepeng, kon bek le kekayaan, tetapi dingin, burudah segala kitab. Donya alam hati tanyo. Nyanyo kananya berarti tanda haji lapang dengan sempit sama. Mudah rezeki dengan sempit rezeki sama. Yang mahadaan. Nah itu salah satu tanda orang yang karena rasa takut ke Allah adalah dia berpaling daripada dunia atau dia bersifat zuhud kepada dunia. Kemudian apa-apa yang kedua adalah adamul mubalah bil khalqi iqbalan wa idbara. Berarti urusan
berpaling atau tidak peduli dengan makhluk, baik dia menyambut kita, menghormati, memuliakan, atau dia membelakangi, ane peduli tayo, ane boh pium, ane pemulia, nyan banduanya saban maknanya. Nyan aku mah kalemah berat je. Dihormatian, dicintai, yang bahaya sih Pak melalaikan nafsu tanya. Ya, berat sih dah hadapi. Kalian direndahkan, dicaci maki, nyan pilih berat dah hadapi karena hati tanya tersinggung. Hati kayak ibu-ibu sehingga nyana wakil katanya waktu tak balah ngongonek je kena haji katanya mentaikan waktu tak balah lebih kan, itu menunjuki berat. Nah duanya apa namanya, sikap laginya adamul mubalah namanya, tidak open, tidak peduli antara dipuji dengan dicaci. Nya wali karena berarti ilmu bermanfaat, dan wali berawi banduanya karena tanda yang keaman wali ya. Jadi dia hanya ilah beli wali. Tapi kalau hanya bengeli nasi bengeh terpujian nasi. Lagi bengeh Nabi, lagi bengeh Abu Bakar Siddiq, bengeh Umar bin Khattab, itu bengeh terpuji karena mereka bengeh ketika agama itu direndahkan. Tapi nya pribadi mereka direndahkan, yang mereka tidak peduli. Anak bengeh. Kan. Makanya dikatakan ilmu jika ada rasa takut itu bermanfaat, jika tidak justru ilmu membahayakan tanya. Makanya Abu Yaga ajak supaya tanya bertauhid tasawuf. Tauhid tasawuf itu nama lain daripada tauhid khawas. Nah, di situ berarti tanya bukan sebatas memahami Tuhan Allah dengan akal, dengan dalil-dalil, tapi kita sudah dapat merasakan keberadaan Allah. Itu tauhid Nabi, para sahabat, modelnya kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Dan itu apa namanya, Halim, Profesor Halim Mahmud, itu hampir 2 abad dari Nabi itu berjalan tauhid seperti itu. Bukan ilmu kalam, yang dasar dia dinyo rasa, berarti merasakan keberadaan Allah. Dalam Ihya ibarat dengan tauhid awam, tauhid khawas, tauhid khawasul khawas. Kata lain tauhid akidah, tauhid tasawuf, tauhid sufi, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, itu sama pengertiannya. Kata Imam Qarafi, orang beramal dengan barang yang ia tahu, maka dia melakukan 2 ketaatan. Ya kan tamihul masyir ya wali. Tapi tak baca. Orang melakukan beramal dengan apa yang ia tahu, maka dia dapat melakukan dua taat. Legebut di 2 boh taat. Orang tidak beramal, tidak tahu, tentu tidak bisa beramal. Kelompok kelih ya, itu dia melakukan maksiat 2 sekaligus. Jadi orang tidak belajar 2 buah maksiat tidak belajar, maksiat tidak mengamalkan. Adapun orang yang beramal dan tidak sesuai dengan tuntutan ilmu, maka dia mentaati Allah sekaligus dia melakukan maksiat kepada Allah. Nah,
Pamai pebut-but hana ikhlas. Makan but betul ya but. Tapi hana ikhlas ni yang bermasalah. Jadi kan dalam tiga geraknya taat sabar, maksud sabar. Nagu. Artinya kan contoh jika disertai ilmu dengan tanpa niat atau niat yang cacat, lagi kan. Adapun orang yang mempelajari ilmu dengan niat harta, dengan niat kemegahan dan kedudukan, ya hana rahmat lian, kecuali kan dia bisa memperbaiki dengan taubat. Kaji. Gambaran daripada ilmu yang bermanfaat bagi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya tidak sampai kepada Allah dengan salat malam dan juga tidak dengan puasa di siang hari. Kononnya luntruk ba Allah. Pegah le Syekh Abdul Qadir Jailani. Nya beda cok simpulah diganya hana puasa, hana sembahyang malam. Nah, lebih malah kononnya luntruk ba Allah. Tapi luntruk ba Allah dengan sifat dermawan. Dengan sifat dermawan. Baru bak masjid raya pegah le Allah bak neraka, bak surga Firdaus kemudian. Nyo hai Firdaus, bek buka pintu kedua buah kelompok. Hana izin dah mau kena batu buka. Pertama orang kikir dan orang boleh takabur. Hanya hana tempat. Baik buka-buka nyotruk awaknya. Hanya nyotruk awak berapa minggu syakwala yang buka. Kau ditunggu. Lagi. Jadi kan tanya nasi ahli ibadah kikir. Dipikirnya kakak cocok, hana cocok lah mah. Allah nyambung kan. Kalau kikir paling gelarang. Cuma kan menjadi orang dermawan juga bukan mudah. Maka jika pahala infaknya, nak kamu malam minggu lalu dipangok kitab Tanwir Qulub. Jadi orang benar amal ibadahnya etika wajib kita etika di dalam kitabnya. Perbuatan yang baik itu dibalas dengan satu perbuatan jahat itu dibalas dengan satu kejahatan. Tapi perbuatan baik itu dibalas bukan dengan satu, nah dengan dua, nah dengan 10, nah 20, nah yang 20, yang paling tajai 700 kali lipat balasannya. Yaitu balasan amal ibadah menginfak, bersedekah, menafkahkan harta. Pakon je le thai ibu. Karena tabiatnya si berat tak cinta kepada harta. Berarti mampu tak lawan tabiat. Makanya yang dermawan pak ulun tuan gebi oleh Allah. Dikata akil sirat dalam pidato bayanan Syekh Abdul Qadir Jailani jauh Mesir. Ya ziarah makam Imam Syafi'i. Jadi banyak penduduk Mesir duduk nan. Awaknya kan upaya orang-orang fakir hana tempat tinggal. Duduk nan sudut je. Pernah ada benda lah. Ni awaknya apa? Kamu hana tempat tinggal bu. Kampung ini karena keluarga. Oh kabar ni. Gula tanah 2 hektar di Syekh Abdul Qadir Jailani. Bangun rumah-rumah penduduk. Aduk kenan buah. Ya nu. Kemai-mai sedekah hai. 2 hektar je belum untuk masyarakat yang sekitarnya. Kau betul berarti dermawan. Lun ngonyan roba Allah. Yang kedua, sifat baulun tuan kata Syekh Abdul Qadir Jailani tawadhu. Yang sifat tawadhuan luntuk. Tawadhu berarti memandang diri, melihat dirinya biasa-biasa saja. Kan hebat tak tayang, aku hebat tak tayang. Tawadhu nani. Merendah
Lalu salamatus sadri, ulun tuan lapang dada. Lapang dada. Balun hana balun hana dendam, balun hana macam-macam. Ya, hana lapang dada. Mudah rezeki dengan lapang rezeki, ulun mudah lo hadapi. Kemudian termasuk ru'yatul fadal wa minnah minallah. Saya melihat karunia dari Allah. Jadi selalu melihat karunia. Mana melihat karunia kan? Hana ujub. Ujub berarti selalu melihat kelebihan, melupakan sumber. Lemah tapi bagi tanya kelebihan tanya. Tapi hana lemah sumber ji ke ujub ke kena. Ujub ni. Jadi saya selalu zikrul minnah. Saya selalu melihat semua itu adalah karunia dan karunia. Ini hana lemah droli, hana lemah dari droli. Di karunia aja lemah. Karunia Allah. Nyo ndak bacut malim nunggu. Nageo ke waligu kona tu mah. Nyaganya na. Nyan bacut malim lebih ge daripada berat malim. Hana sifat-sifatnya. Anian kemudian saya juga memiliki tabari minal hauli wa quwwati, lepas daripada daya dan upaya. Saya selalu merasakan la haula wala quwwata, itu selalu itu datang ke dalam batin saya. Yang kenganyan rupa Allah. Jadinya ya berarti hana kenong lidahnya malam bawah kelompok kuno. Lalu dikatakan tidak boleh tidak bagi orang yang ingin bermakrifah pada Allah itu, tidak boleh tidak daripada mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu dia bisa melakukan ibadat. Fikah ajahan baca. Tanya dituduh hana tabuk le fikih ya. Nya hana tabuk fikih, hanya tak semayang, hanya tak puasa li, karena dia hana tak dapat beda rukun dengan syarat, dengan sunat, hana tepu dia. Toh abad, toh hayat. Dan mengenal dia juga sifat-sifat batin. Dan dari semua itu harus tanya mengawali dengan mempelajari akidah Ahlussunnah, supaya kita tahu yang wajib bagi Allah, malaikat, para rasul, yang mustahil dan yang seluruh yang jaiz, supaya kita selamat daripada gambaran-gambaran yang merusakkan. Dia harus diawali dengan akidah. Karena itu tarikat sufiyah di jalan para sufi itu dibangun atas ilmu, menuntut ilmu dan banyak zikir beserta khudur. Zikir khudur nanti. Yang berhampa kan tarikat sufi, jalan para ulama tasawuf, itu dia menuntut ilmu dan memperbanyak zikir. Zikir khudur nanti. Maka tanya hana khudur lah, hana puan. Ya jom meratib juga deh. Kayak ibu-ibu ke khudur. Khudur lah nampur ibu-ibu. Lemah aju-aju. Hadir aju-aju. Lagi sirwan agam, ya kan? Galak ke sirwan inong. Ya khudur aju-aju ho ejak. Ya kan? Kon hanya ejak rumah sinongnya. Ya ajak bawa WC ke sinong aja tinggal. Pak Edu. Bang yang biasa
Mam jaih malam itayang jile. Dengar kah? Mbah wali kata kim. Ada banjaga bunga? Dah bangun. Sudah pembangunan ini. Sudah sarapan pagi. Hadir aju. Nyen gekeun hudur. Menyo orang lain yang hana galak ke sinaunya hanya mengetahui keberadaan sinaunya, hana khudur, hana ingatan. Nyo beli bukhudur. Nyonya anda buat contoh agam-agam yang bagah moho. Ke sahabat nyan bu mandu. Ai jamun. Ana masalah habis. Ke wali berawi kok hadis tak bidang. Acik mau. Cuma jamun anak WA. Ya, astagfirullah. Jadi begitu ibu-ibu. Jadi tanya musuh khudur le anak apa pegali ikam. Kan jangan engkau tinggalkan zikir lantaran anda belum hudur, enggak apa-apa. Meratib laju dia. Wala abuya meratib laju. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Empat pegah jalan tasawuf, ilmu dan banyak zikir. Maka dipegahlah oleh ulama tasawuf itu tarikat-tarikat. Karena tarikatnya tiada lain tarikat. Melainkan hanya zikir dan zikir. Ya. Dan dengan ini iktibar, ya, yang paling mudah jalan dan yang paling dekat pada usul sampai pada Allah, itulah zikir buno. Mamba. Gaya wewu. Kemudian baca tidak patut mendengar ilmu tarikat. Kata Syekh Abi Madian. Syekh Abi Madiannya guru daripada guru Ibnu Arabi. Sufi cukup agung. Beliau ulama besar, asalnya Andalusia. Beliau ulama yang paling banyak pengikutnya. Beliau tak pengikut puluhan ribu banyak jamaah. Lagi Abu Ya tanya, di Aceh jamaah, di luar Nanggro murid, di berbagai provinsi lain, Makassar, Gorontalo, banyak sekali murid. Sehingga Sultan Yaqub Al-Mansur yang sultan hebat paling segan ke beliau. Nyot agaknya lanang gro kakak kehormatan sultan karena masyarakat kenan mendum sahaman sultan kecukup segan urang modena. Nya ndak hana proposal ya anda sedekah. Nyatanya tabah proposal hana tentang cai lo. Ani takut dia sultan. Ini tabut ini orang pada umtuan dia wali. Setakut cik. Ya. Jadi berbicara ibu-ibu. Ibnu Arabi itu dengan guru beliau. Murid dari Abi Madiannya. Cerita-cerita berjalan. Setelah perjalanan jauh, mereka menoleh ke belakang Ibnu Arabi. Hana jalan ini ikut. Yang na rimba tu. Yang na hutun Tayang lebu Ibnu Arabi Pak Guru Abu. Hana jalan lagu. Sedangkan dia kata lewat, kata lalui pun Dia ada jalan. Tapi waktu paling ikut hana jalan. Yang kenyan kelebihan. Bak tajak-jak tak cerita tentang Abi Madian. Nyan mentong tak kisah tentang nyan lagi nyan gejuk kelebihan. Kata guru Ibnu Arabi pada Ibnu Arabi. Maka ji apa-apa.
mencerita tentang guru, kata kita Iqadul Himam, memuji-muji guru, itu salah satu jalan untuk bisa dekat dengan Allah. Kata kitab Iqadul Himam itu hujung. Jadi benar foto Abuya Bamir bak kedai kopi, bak ruang-ruang tamu yang bagian darinya nah. Untuk jamai ada pegah-pegah abahnya nak kalau kayak ibu-ibu nyobah kuih ada pegah. Bah kuih ke jamai padum sekilo 4 tablo. Apa yang pegah? Lah foto. Sedaknya Buya kamu. Yang kemari. Sampai yang Buya lah foto roh sion. Nyana mahora. Boleh. Nyan khalifah beliau. Ya, lagi anu. Jadi kan kata Abi Madiano tidak layak mendengar ilmu tarikat, dia ceritakan ilmu tasawuf atau ilmu hakikat, melainkan bagi orang yang sudah mencapai 4 perkara. Maksudnya han hasil, maksudnya menyata dengar han hasil, melainkan kita peroleh 4 perkara. Pertama, benar batanya ilmu syariat yang menyangkut dengan islahud zahir, tupah zahir. Katanya pelajari lagi kali kono akidah Ahlus Sunnah wal, itu tauhid zahir, belum tauhid batin. Itu wawasan, itu akidah namanya, ikat. Ilmu syariat juga adalah fikih. Ibu-ibu, jadi saya baru paham. Bagi ibu-ibu ada darah haid, ada darah nifas, itu hukum-hukum itu wajib dipelajari. Menyangkut dengan salat, puasa, saya harus tahu syarat dan rukun. Kemudian akhlak dan sifat-sifat nafsu yang baik dan yang jelek. Lagi yang pedang lang kita Ihya, lang kita Sairus Salikin dan sebagainya. Nah, itu yang pertama harus dimiliki litanya. Maka tanya berhenti dalam menuntut ilmu. Hanya bosan-bosan. Yang bosan bagah dah Bamiro. Nyuruhnya berajak makam Syah Kuala. Alah, tibik jual Bami apa hajak sebab mi bagainya. Dak kon nami. Yang mana kira-kira. Jadi kan IGG apa namanya? IGG li nafsu. Yang ke la kitab Durun Nafis itu hanjina batanya kol heboh penyakit malas, pulang jenuh, pulang ada gelak. Gelak bahasa Aceh, jenuh bahasa Indonesia Raya. Jenuh. Gelak. Pun bohong. Yang bahaya tak kena punya. Masyarakat tanya, kabeh kena penyakitnya tu. Lalu bukan hanya akhirat-akhirat. Donya bohong je. Hai fikir sepu je, bohong. Yang kedua, gelak. Gelak nak boleh. Yang gelak bumbang hati. Bimbang hati ngondanya kan. Keuleh. Kacau pikiran, kacau hati ngombah-bah donya. Nyambal hanya lupa berat bahaya aja. Allah Tuhan. Yang bohong sih guna tajak kena oli. Lahir beli wali oleh kari. Baga. Kamu kumpul ya. Ibu bebe orang minggu lagi boleh dia dan santai-santai. Cumanya awak jak kena kumpul lain galak. Tinggal ke laut nah bawa jagung bakar lo. Payah tajak. Kaje cik nak pancing. Naik pancing dia. Dan yang penyakit kembali asai sabah mentang kenong terlihat juga yang
Buo ya nu. Alah aja jangan hidung suruh ji. Atau hana buo mah kagelak. Apa cara? Zikir. Oh zikir la ilaha illallah sih ke kan? Dah ni no mentang. Kamu ji. Kan? Yang kelain ke kacau. Kacau hati fikiran ngombah-bah dunia tu, ngombah-bah pribadi dia. Yang rusak hai pada. Kecuali orang yang mental hai peduli kan. Pamai dia nak masalah kan. Kau hai tajak ber. Mesti tajak ber. Bukan masalah sih. Hana tajak. Tajak mentang juga dia ada silah masalah. Kan menang kira-kira. Jadi kau kira nya komputer najak tak hana masalah. Itu na masalah buah benda. Siapa kon? Baca Quran kon, tumpu kon. Baca zikir pi kon. Yang gawat ada penyakit. Yang kedua, yang jom temeh tauhid tasawuf. Benar batanya zuhud naji. Yang ini zuhud ketulis je lihat definisi zuhud. Tarku fudulil halal, meninggalkan halal-halal yang berlebihan. Fudul maksudnya tanya harta sebenarnya kan ubeh hajat, ubeh hajat. Ketika harta di luar batas hajat hoda bawali. Menyohana terpakai bak ibadat kan payah terkebah. Ini yang fudul halal nanti. Meninggalkan fudul halal. Apa lagi haram? Ini halal mentang you abaikan, you pakai baik. Dan tumpuk-tumpuk. Yang zuhud. Jadi kan puncak zuhud kata kitab Kifayatul At-Taqiyah itu dermawan. Dermawan. Beklam pengajian Pak Masjid Pango. Qanaah nanti. Tunjuk qanaah ni. Qanaah bukan ber. Jina 9 wasiat ya, yang kaitu halait ya. Yang harus kita miliki letaknya untuk bisa sampai pada Allah. Salah sabah dari 9 wasiatnya adalah qanaah. Qanaah merasa puas dengan yang sedikit. Merasa puas dengan yang sedikit itu qanaah namanya. Nah itu adalah dasar timbulnya zuhud. Dari qanaah ke timbul zuhud. Ada tengok bengahnya. Jadi zuhud. Upaisa. Yang kau mantap. Kau mantap zuhud wali. Hana urusan hali. Hana urusan li ada dengan tidak ada. Saban le dengan mit. Saban. Maka ji hati ban kosong darinya. Laju tentram di. Ibadat mangat, dumpu mangat, zikir mangat. Sebab tabiat hatinya ya kan ibu selalu berpaling kepada barang yang tanya galak. Kenang sabi hati, kenang sabi. Kaji ibu-ibu. Yang ketiga adalah tawakal. Apa namanya? Tawakal. Tawakal artinya kita cukup dengan ilmu Allah. Dari takluk hati, mesangkut hati dengan selain Allah. Urusan tanya so yang tepa wali. Tanya lepeng ngomit peng so tepa. Tanya sehat, tanya sakit so tepa. Ke Allah kan. Dan so bian, dan so akan bi miskin. So yang bi sakit. Kemudian jika ingin gaduh, so yang pegaduh. Kalau Allah mendu jawapan ni. Dan maka tanya iktifa kau ni. Maha tahu kenapa dah pegah panjang lebar. Dah kenapa dah pegah bangun kau mandi. Ya, ngon lebih bataya maha be. Ni jika 3 minggu hane TO, ma baji dah pegah. Kan? Ane mana 3 minggu, apa dah pegah hai lo? Jadi harus
iktifa. Kayak ibu-ibu don pepek na pegah bata tangga habis wate-wate lu menong suami anapa pulang pulin bata tangga ada pegah ji bukta meli trom le ko ji aga apa aja oh hek ta pegah pisut ke lagi anci pegah pegah kah baru 3 minggu kamu dah ipom kawin lagi jadi kan iktifa cukup dengan ilmu Allah. Karena hana tanya yang apa? Yang lepas dari masalah. Dia hana masalah le bahasin. Lan dia buka apa? Lan syurga tengok. Le buka apa dalam lan syurga yang kita tanya sang batakala hana hisab tu. Damong langsung juga deh. Lebih wali imperu. Kan? Gegelawa lan syurga. Kan? Ana hisab. Malam Jumaat baru berkitab Mi'raj Tasyawuf naji karangan Ibnu Ajibah. Orang yang bermartabat tauhid tasawuf, tauhid sufian, mereka tidak ada hisab pada hari kiamat. Karena mereka merasa tidak berbuat. Tidak ada af'al, maka hanya dihisab. Ya? Itu kata Syekh Ibnu Ajibah dalam kitab Mi'raj Kashfun Niqab nan kitab Kashfun Niqab. Nah baca malam baru di balai. Mana Allah but Allah geduk dengan kasab dan ikhtiatannya. Maka le tak orang terhijab dengan kasab dan lebih-lebih Mu'tazilah yang cihana ruh li Allah awaknya. Ahlus sunnah wal jamaah walaupun bukan Mu'tazilah, dia berdekatan dengan Wahabi. Jika tidak berhakim, maka bergali Abu Yam Wadi, Abu Yam Syekh Mudawali, so istighal dengan syari'i, tidak dengan hakiki, itu orang wahai akhi, ya kan, berhampiran dengan Wahabi. Jadi Ahlus Sunnah berkitab Kifayatul Awam, Matan Sanusi. Kalau Sunnah bermazhab Syafi'i, baca I'anah, baca Mahli, ikon Wahabi. Cuman adu dengan Wahabi. Begitu kata Abu Ya Mudawali. Karena tidak mau berhakikat. Matanya akan berhakikat. Belum, karena untuk berhakikat mesti ngon perbanyak zikirnya kita takut bohong oleh benar batanya pihan alam. Berataan zuhud, tawakal, bel-bel zuhud. Apa ya? Padu mau kan? Le. Yang keempat adalah yakin. Yang keempat adalah yakin. Yaitu makna yakin adalah i'tikad yang jazim. I'tikad yang kuat, yang pasti dengan bahwa apa yang disampaikan oleh Allah dan oleh Nabi itu benar. Maka kita tahu secara hal dan secara rasa, secara zuh, bahwa Allah tidak mencipta jin dan manusia kecuali untuk menyembah akan Allah. Nyatanya yakin tengkukan kon secara ilmu, tapi secara zuh dan secara hal. Secara zuh dan secara hal, lagi pegawai contoh yang berada di bawah pimpinan seorang direktur, seorang GM, di bawah pimpinan seorang pimpinan perusahaan, yang mana gaji tanya, pangkat tanya, itu semua ada pada tangan GM itu, tangan direktur. Itu zuk datang dalam batin tanya, sehingga tanya ana urusan ngaujen tetap tajak bahkan tu. Ana urusan nyoget telepon le beliau bagah-bagah tanya tangkap HP. Dah HP dah jaga dah standby tapi sampai telepon le bapak
Ana diangkat, takut tak ji? Ni telefon lemak bengah seput guna hai dah tayang. Seput apalah kan? Ini contoh hidup modelnya mbak Allah. Lambatin dia terhadap Allah itu yakin zuqi namanya. Apa namanya? Yakin zuqi itu anak pakai dalil ji. Yakin ilmu tu pakai dalil. Saya Pak berpamai kan Jabah makam Syekh Kuala. Na makam Syekh Sufi di Syekh Kuala. Oh betul. Tahu dari mana? Saya lihat orang-orang yang sampaikan, orang bilang ke saya, antum hadir, antum. Yakinan. Yakin. Mantanya Siti orang minggu tajak. Kepada dalil lah mah. Karena tanya hadir. Khudzu. Itu dia rasa. Lagi yang Nah, maka Allah tidak mencipta indera-indera kita, mata, telinga dan sebagainya kecuali untuk ibu-ibu, kecuali dipakai untuk dipakai kepada taat. Mata dicipta oleh Allah untuk taat pun untuk maksiat. Kaki menajis, ya kan? Itu secara rasa dia meyakini itu. Maka tidak dicipta hati oleh Allah kecuali agar hati itu menjadi tempat maudhi'an li zikri, tempat untuk mengingat Allah. Kepa buka hati oli. Maka ketika hana tak ingat, kata hana sesuai dengan ciptaan. Dan dia baru bisa ingat sabi-sabi, yakin ji secara zuqi. Lagi tanya ke kedai tanya, kau hantam tua wali. Ke kios tanya, kau hadir sabi dah ingatan, lagi pamit. Hantam tua orang mami ke kedai kopi, pajan tua. Kan? Bambengah pesumi leh. Agian ke kan? Anak payah direncanakan. Lagi tanya ibu-ibu kan kana Pak Haji. Dua ibu-ibu nak ingat kana, bebeh nak bayi. Ingat tapi kan? Nak payah nak pegot ingat je. Anak payah pegot kan? Si hadir aju-aju. Yang lagi insya-Allah untuk medan insya-Allah. Pelan-pelan Maka tunggu orang yang sudah hasil yaqinu zuqi, yakin yang bersifat rasa, maka dia tidak mempergunakan lisan kecuali untuk zikir. Sabilah zikir, makna zikir tidak pegah haba ji mengandung manfaat. Pegah haba ji punya nilai-nilai manfaat. Hanali yang sia-sia. Kita duk ngabuya wali kan padum puluh tu kada duk nak 20 tu apa. Hantam ke pegah selain Allah. Kan? Yang dia sabi ke pegah perjuangan. Sabi ke pegah tentang agama. Hantam terdengar yang sia-sia. Nyutanya oleh apa dah pegah tu. Saya kata tu, kalau 10 juz li kada pegah. Lami lambula no, kadang nak oleh 10 juz kah. Gah bah bunga, begah bah macam-macam tu ibu-ibu. Kemudian dan dia tidak mempergunakan telinga, terjadilah kecuali untuk mendengar barang-barang perkara-perkara yang dengan itu dia sampai kepada Allah. Dan dia tidak memalingkan pandangan kecuali pada apa yang bermanfaat. Jadi untuk bisa tercapai ini kata Abi Madian tauhid tasawuf itu supaya kita lebih bahasa Bunda Haji lebih dekat dengan Allah, Tuhan jalan keluar bukan dengan sekedar malim, bukan dengan sekedar kaji kepimpinan pesantren, bukan tidak, tapi harus kita miliki nyokon tujuan dapat bohnya syarat jalan menyokat tak miliki, maka sampailah dia kepada tujuan. Lagi yang
Jadi nomor put buno ya dah coba-coba masyarakat menganggap ajaran ini sesat. Ya, ini masyarakat lalu naitim pokok zikir ratik seribai. Bagi pak-pak dan pokok itulah di sebagian masyarakat karena mereka menganggap ajaran ini sesat. Pemahaman anggapan itu datang daripada guru-guru mereka. Jadi mereka yakin sekali karena yang sampaikan adalah guru mereka. Masyarakat ikut. Yang kedua, masyarakat umum ilmu hana iman hana. Kebanyakan masyarakat tanya hana peduli. Masyarakat di kampung-kampung jigoh pandang lom pengajian-pengajian penting dah. Ji hanya kalaunya kan sebuah kebaikan. Menyotajak bakbe di kalau lewat kampung, berarti dia kelompok-kelompok yang gek-gek akal dalam kampung. Hanya awak-awak gek-gek akal, jak apa je tapi. Ehnan pandangan, bukan sekedar bahawanya penting tak. Makanya beda ada di umum lepak kecil, nah pengajian dengan acara lain, pembagian minyak murah, yang jumlah wajah beda ibu-ibu. Jadi bagi lepas kecil minyak ibu-ibu minyak murah je kat masjid. Lagi ibu je long kalau pakai jilbab sambil lamplung. Baik mau balik baik sampai hanat hamdeme. Pakai bros sambil lamplung je. Kan tetap badan-badan. Jadi kan baik hamdeme minyak mu. Nah, sehingga ibu-ibu lebih mahal minyak murah dengan agama. Minyak murah dijak pembagian engkau kaleng ijak pembagian Indomie ijak pengajian dan zikir ana ijak kamu hai itu main Indomie dengan agama nyan contoh nyan masalahnya maksud ji tengok yang cik kadang tapi kau nyan masalah ji nyan harus demikian oleh wali-wali nang roh nanti kan saya sepi mentah harus berjuang. Tapi tik langgro penting je. Tapi harus gerak je. Alanya kan terpengaruh dengan tabiat tubuh. Dan ada nafsu mencintai dunianya. Pibu je tak apa. Le ngobrol, galak santai, galak lirek. Hau menjak tunggu, orang minggu, makam Syah Kuala. Apa cara? Bertunggu. Ya, baguslah, bagus. Yang beda dengan pegang nak kikah go. Nasi kambing yang beda rumah sambutannya. Baik ibu-ibu. Yang nasi kambing orang ibu-ibu. Pakana. Benar aja titik pengajian orang Rabu, orang Minggu benar kambing sini. Yang paling kurang yang leh-leh juta kaje. Titik orang Minggu. Baik. Yang anak umpur pula kan, kambing atum mana pula. Atum kan membelah lebih tu. Ada anak MN kaje sih. Ya. Jadi begitu gambaran. Kemudian mereka belum dapat berakidah yang baik. Ahlus sunnah wal jamaah belum bisa berakidah yang benar. Belum dapat mengamalkan akidah yang benar dan belum bisa beramal sesuai dengan mazhab. Keterbatasan ilmu ibut pihak. Ipegahlau ke mazhab. Kembali mentang kepada Quran hadis. Dipikir lagi pun mazhabnya. Kan? Yang bang kampung lo ni hanali kabeh umum. Udah ikut mazhab beliau. Mazhabnya kau ada gagasan ulama manusia aja kita yo. Ikut mentang Quran dan hadis lebih jelas ju. Nyan salah je ubat. Ndak geim ke roh nak dah tepu bangai. Karena kaki mau bocor tu. Karena mazhabnya adalah pemahaman para ulama terhadap Quran dan mereka lalu menyimpulkan ini begini, ini makruh, ini wajib.
Ya haknya tanya mana mungkinan, karena yang butuh kemampuan yang amat luar biasa. Itulah Imam Syafi'i, Hanafi dan lain-lain. Ya kan? Jadi lagi kan. Karena itu baca tu Abdullah bin Mashish. Abdullah bin Mashish. Ini gurunya siapa ini? Abu Hasan Sazili ya. Mandallaka alal amal. Ya, siapa yang menunjuki engkau untuk beramal, amal mentong pegah tapi, maka itu guru telah melelahkan anda. Jangan terpegah amai je tapi. Maksud ji dia menunjuki amal tanpa amal tanpa membimbing tanya bertasawuf. Karena tanpa bertasawuf amal itu kan nihil ji. Orang bersyariat tidak berhakikat, maka itu fasik. Jadi ada guru yang tahu memberikan kepada murid amal dan amal, maka itu guru telah melelahkan anda. Siapa menunjuki engkau kepada Allah, itu orang telah menasihati engkau. Artinya barang siapa menunjuki engkau di atas amal tapi kosong daripada islahul qalbi, kosong daripada memperbaiki hati, kosong daripada ru'yatul fadal, karunia, memandang karunia, kosong daripada mengingat karunia itu, dia hanya memberikan amal dan zikirnya zikir je, selawatnya selawat je, ya kan? Itu guru telah melelahkan anda. Ya. Jadi maksudnya kosong daripada tasawuf, kosong daripada hakikat. Tasawufan gua le makna je. Nah makna tasawuf akhlak. Kita yang buat pesantren, pergi tak berdengu lain macam akidah Ahlussunnah. Yang kedua fikih. Yang ketiga adalah tasawuf, yang dimaksud akhlak, taubat, sabar. Nah makna tasawuf tengku hudur naji, hadir Allah dalam pandangan. Itulah yang dimaksud dengan tauhid tasawuf. Nah cik makna tasawuf disebut apa? Tasawuf ahli batin disebut. Itu hilang selain Allah dalam pandangan hamba. Itu kata kita hikam dan lain-lain. Kalau maka orang siapa menunjuki engkau ke atas amal tetapi ditambah dengan pengajian tauhid tasawuf dan tauhid hakiki umpamanya, itu baru guru yang menunjuki anda, memberi kepada anda nasihat tu. Lagi ya. Karena itu Abu Abbas Mursi mengatakan, sedikit amal, qalilun minal amal ma'a syuhudil minnah, sedikit amal tapi dapat memandang karunia itu lebih baik daripada banyak amal beserta memandang kelalaian daripada diri. Le tak amai dia wali, cuma dalam pandangan dia le tak kurang. Anak get lah lagi yang get bacut amal tapi dia memandang karunia Allah. La haula wala quwwata illa billah. Lagi yang gambaran jalan merumpok tasa, mudah-mudahan tanya ya selalu mendapat rahmat dari Allah.
paling tidak tuan sekedar memahami walaupun kecil-kecilan dan mengakui dan membenarkan itu adalah sudah masuk dalam golongan yang lami sirus salikin ke wali kecil. Baik demikian, wallahu a'lam bishawab. Penalah bu Bapak. Pernah pertanyaan bu nak tanya atau lunjuk pertanyaan orang jawab. Anali tak menzikir ya. Pimpin le orang tanya tu kubar mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.